Ya, oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nelson di channel YouTube saya. Ya, mungkin di video-video saya sebelumnya saya sering membahas mengenai penyebab asam lambung ya, seperti telat makan, sering makan gorengan, makanan berlemak, stres dan lain sebagainya. Tapi saya akan menjelaskan dari sisi lain penyebab asam lambung ya. Jadi mungkin yang belum pernah saya bahas sebelumnya, yang pertama adalah asam lambung disebabkan karena obesitas ya. Jadi pada dasarnya teman-teman jangan sampai salah kaprah ya. Jadi penyebab asam lambung itu bukan hanya karena makanan-makanan yang tidak sehat atau karena stres, tapi bisa juga karena obesitas atau kelebihan berat badan. Dan sebaliknya, penyakit asam lambung atau MAH ini ya, intinya gangguan pencernaan ini bisa juga dikarenakan karena apa? Kekurangan gizi atau kekurangan nutrisi. Nah, jadi yang akan saya bahas penyakit lambung karena obesitas, penyakit lambung yang karena apa? Kekurangan gizi. Yang saya bahas pertama penyakit asam lambung yang disebabkan karena kelebihan berat badan. Ya, jadi pada dasarnya mungkin teman-teman banyak yang takut ya, kok pada saat terkena penyakit asam lambung atau GERD berat badannya menurun drastis. Ya, jadi saya ibaratkan, saya berikan contoh, misalkan seorang wanita tinggi 160 cm, berat badan idealnya adalah 54 ya. Maksimalnya itu adalah 60, maksimal sekali itu paling tinggi-tinggi itu 66. Ya, jadi kalau sudah di atas 66 itu pada dasarnya sudah kelebihan berat badan, kalau udah di atas 70 itu sudah disebut obesitas. Ya, jadi bagi teman-teman, misalkan tinggi badan seorang wanita 160 cm, tadinya berat badannya sampai 75 atau 80, bisa dipastikan penyebab penyakit GERD itu karena kelebihan berat badan itu. Ya, jadi tentu seseorang yang kelebihan berat badan, banyak lemaknya, otomatis peningkatan asam lambungnya pun akan meningkat. Kenapa? Ya mungkin karena sering makan, ya seperti itu ya. Jadi jangan risau. Jadi pada dasarnya seorang penderita GERD yang tadi obesitas, pada saat berat badannya menurun, misalkan dari 80 ke 60 atau ke 65, harusnya bersyukur. Kenapa? Berarti pada dasarnya dietnya itu berhasil. Ya, itu satu teman-teman ya. Jadi bagi yang tadinya berat badannya berlebihan, tahu-tahu menurun, jangan takut ya. Jangan dengerin apa kata tetangga atau dengerin kata saudara yang lain. "Aduh, kok kamu jadi kurus seperti orang sakit?" Pada dasarnya harusnya bersyukur. Karena apa? Seorang penderita obesitas itu, penderita kelebihan berat badan itu memang harus ideal berat badannya supaya sehat terus. Nah, jadi satu ya teman-teman ya. Jadi berarti kalau berat badan teman-teman itu turun, berarti dietnya itu berhasil. Ya, jadi kenapa teman-teman bisa gemuk ya? Karena pola makan, sering ngemil, makanan berlemak, makanan yang digoreng. Nah, pada saat teman-teman itu kena penyakit asam lambung, teman-teman kan pasti tinggalkan gorengan, tinggalkan makanan bersantan. Atau intinya apa? Meninggalkan makanan berlemak ya. Jadi pada saat makanan berlemak teman-teman tinggalkan, otomatis berat badan menyusut. Ya, karena kan asupan kalorinya pasti berkurang. Ya, jadi logika aja teman-teman. Jadi pada saat asupan kalori berkurang, otomatis berat badan menurun. Jadi tidak usah risau. Yang perlu dirisaukan adalah misalkan tinggi badan seorang wanita, misalkan wanita ya 160 cm, di bawah 54, nah baru itu risau teman-teman, berarti ada yang salah, berarti teman-teman kekurangan gizi atau kekurangan nutrisi. Tapi kalau misalkan turunnya masih di tahap normal, ya di tahap tidak di bawah 54, berarti pada dasarnya dia teman-teman berhasil. Dan fokus aja tetap ke pola makan yang baik, kendalikan cemas, stres, otomatis pasti asam lambungnya pasti bisa sembuh. Tapi tentunya itu kebanyakan risau di berat badan. Jadi nggak usah ibaratkan apa risaukan berat badan deh pokoknya. Tapi tetap asalkan jangan di bawah normal. Nah, itu pertama mengenai obesitasnya. Kedua mengenai kekurangan nutrisi. Ya, jadi kecenderungannya ya yang obesitas itu biasanya karena pola makan yang berantakan, sering ngemil dan juga stres di pekerjaan. Umumnya ya, tidak semuanya. Nah, tapi kebalikannya, biasanya orang-orang yang terkena penyakit asam lambung atau MAH yang berat badannya memang awalnya memang sudah kurang, ya biasanya gini, kalau seorang penderita GERD yang gemuk, biasanya kecenderungannya apa? Kolesterolnya juga tinggi, walaupun tidak selalu ya. Tekanan darahnya pun tinggi. Nah, biasanya sebagian pun gula darahnya pun tinggi dan asam urat. Nah, kebalikannya, kalau orang yang tadinya kena penyakit lambungnya awalnya memang sudah kurus, biasanya kecenderungannya apa? Tekanan darahnya rendah, anemia, gula darahnya rendah. Itulah yang sering menyebabkan apa? Kelayangan ya. Jadi kelayangan pada seorang penderita MA yang berat badannya kurang itu disebabkan karena apa? Karena anemia, kekurangan sel darah merah ya, anemia itu ya, kekurangan tekanan darah, dan juga kekurangan gula darah. Itulah yang menyebabkan sering gemetaran, sering kelayangan pada seseorang yang terkena penyakit lambungnya karena kekurangan berat badan. Nah, jadi
Misalkan satu perempuan itu 160 tinggi badannya, dari awal terkena penyakit lambung udah berat badannya misalkan 50, berarti kan memang itu kurang. Nah, biasanya itu selain karena kurang telat, biasanya kebanyakan telat makan ya. Seorang penderita GERD yang berat badannya kurang itu biasanya telat makan, kekurangan nutrisi. Jadi maksudnya hanya makan misalkan tempe goreng sama nasi tiap hari pakai kerupuk. Nah, itu kekurangan nutrisi, mungkin porsinya bagus tapi nggak ada nilai kualitas gizinya. Tapi biasanya malahan baik kualitas maupun kuantitas sangat kurang bagi penderita lambung yang berat badannya kurang, yang dari awal sudah berat badannya turun. Nah, jadi pada dasarnya pada saat lambung kita kurang kurang asupan makanan yang cukup, kurang gizi yang cukup, itu pun bisa menyebabkan penyakit lambung atau penyakit GERD dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman, bagi yang berat badan yang tadinya memang sudah rendah terkena penyakit lambung, berarti intinya cukupilah pola makannya. Jadi sayur dan buahnya itu dilengkapi. Nah, sebaiknya biasanya kan kalau lambungnya kena susah makan banyak ya, itu bisa dibantu dengan dengan yang berbentuk cairan, gizi yang berbentuk cair. Contoh jus-jus buah, jus-jus sayur, ya wortel atau apel dan lain sebagainya. Juga bisa dibantu dengan susu kedelai, sari kacang hijau yang tidak membebani pencernaan tapi nilai gizinya tinggi. Nah, jadi bagi teman-teman yang dari awal memang kurus terus ya, karena udah kurus awalnya, kena penyakit lambung makin kurus. Nah, itu berarti harus ditambah nutrisinya teman-teman. Nah, otomatis kan gulanya harus ditambah, bisa minum air gula aren atau madu. Nah, tekanan darah rendahnya pun sama, harus minum air putih yang cukup, istirahat cukup, tidur cukup. Nah, biasanya yang awalnya kurus itu terkena penyakit lambung itu karena memendam perasaan. Kalau misalkan yang gemuk tadi biasanya karena tekanan pekerjaan atau tekanan belajar di sekolah. Kalau yang kurus yang dari awalnya biasanya tekanan di rumah tangga, tekanan di keluarga. Biasanya lebih orang-orang yang suka memendam perasaan. Ya, suka tersinggung tapi dipendam di dalam hati. Nah, itu aja mungkin teman-teman, walaupun yang saya jelaskan ini tidak mutlak ya, orang gemuk karena stres, karena ini kena GERD-nya tidak mutlak, tapi ya gambarannya seperti itu. Jadi bagi yang obesitas pada saat turun berat badannya sudah menjaga pola makan, berarti itu positif sebenarnya teman-teman. Harusnya wah, saya berhasil. Nah, bagi yang memang kena GERD-nya awalnya memang sudah kurus, ya berarti tinggal tambah aja nutrisinya. Dan biasanya kalau yang gemuk malahan saya anjurkan jangan ngemil, sehari 3 kali aja. Yang dasarnya udah obesitas, jadi makan sehari 3 kali, jangan ngemil, karena kalian itu pada dasarnya kelebihan nutrisi tadinya, nggak usah terlalu sering dikasih makanan. Tapi kebalikannya, kalau mungkin yang tadinya memang tekanan darahnya rendah, anemia, makan sedikit tapi sering untuk awal nggak apa-apa. Jadi maksudnya untuk adaptasi dan juga supaya nutrisi yang di dalamnya itu tercukupi. Nah, tapi sudah mulai agak mending, berat badannya sudah mulai normal, tekanan darahnya mulai normal, baru diusahakan makan sehari 3 kali. Oke teman-teman, mungkin singkat aja dari saya untuk saat ini. Untuk membantu channel saya ini supaya lebih tetap berkembang, teman-teman bisa bantu subscribe, bisa bantu like, dan juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa komen di bawah. Oke, selamat siang teman-teman.